tahun 80 baru nginjek lagi lapang ini ya. Nah, dulu kan pernah beberapa kali, nanti masih aktif jadi pemain. Bulan tahun lah baru nyampe sini lagi. Ini juga berkat Pak Asep nih, PLH Wali Kota ya, Kadispora Jabar. Saya bisa silaturahmi lagi dengan lapang dada ini. Alhamdulillah ya, senang banget. Pak Ajat, terkait komentar Pak Ajat sendiri nih, Persib saat ini seperti apa Pak? Kalau melihat prestasi ya cukup bagus ya, membanggakan. Cuma memang itu kalau dari segi prestasi boleh, tapi nanti saya berbicara mungkin dari segi pembinaannya nanti ke depan. Karena kan tidak selamanya ya kan dengan pemain asing semua gitu kan, ada regulasi, apalagi sekarang nambah sampai 8 pemain regulasinya. Nah ini juga tantangan buat para pembina usia muda di Jawa Barat khususnya untuk betul-betul membina pemain itu yang punya kualitas kan, jangan asal-asalan, karena memang kesananya sudah berkompetisi dengan pemain-pemain asing. Pemain asing yang silakan gitu ya. Jadi kalau hanya standarnya hanya standar nasional, saya kira berat, harus internasional itu apa untuk pemain-pemain lokal kita untuk bisa bersaing dengan mereka. Ya, jadi kalau mereka bisa bersaing, saya kira untuk bisa tampil di Liga 1 ataupun Timnas itu bisa terlaksana. Artinya pemain lokal gitu Pak? Iya betul. Betul Pak. Jadi mereka tuh harus betul-betul menambah latihannya, karena mau tidak mau, ya suka atau tidak suka, ya itu yang terjadi. Ya kan, berarti kita jangan alergi dengan banyaknya pemain asing, tapi kita juga harus meningkatkan kualitas kita juga sebagai pemain daerah untuk lebih meningkatkan kualitas. Jadi harus seimbang ya Pak? Seimbang, jadi jangan ada wah ini enggak. Kalau menurut saya ini sangat positif. Tinggal balik lagi kepada diri sendiri, pemain-pemain lokal kita khususnya Bandung atau Jawa Barat atau Indonesia umumnya untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan individunya ya, sebanyak jangan hanya latihan sesuai jadwal latihan tim ya, Persib berapa kali. Nah ini kan harus ada latihan mandirinya pemain itu masing-masing. Jadi disoroti secara personal gitu ya? Ya betul. Jadi jangan lagi sekarang ini regulasinya begini. Nah, kalau menurut saya itu positif. Termasuk sekarang lagi musim transfer ya, lagi transfer. Nah ini kan adalah sekarang sepak bola itu kan sudah jadi industri, apalagi di Liga 1. Nah kalau pingin hanya di Liga 3 ya nggak masalah, hanya di situ kualitasnya ya. Kalau pingin di Liga 1 ya dia harus meningkat. Tapi Pak, artinya jadi tantangan tersendiri dong bagi akademi ya? Bagi akademi, bagi semua stakeholder atau para pelatih ini untuk meningkatkan kualitas pemainnya itu sendiri. Jadi melatihnya itu jangan asal-asalan, asal kena, asal ini. Tapi sekarang tuntutannya seperti itu. Iya. Kan muaranya ujungnya nanti nasional. Iya. Bagaimana Sintayong ini kan dengan disiplinnya. Yang dulu kan kita tahu sendiri, Indonesia itu kan kalau selama main di kejuaraan apapun sanggup hanya setengah main. Yeah. Bagus, setengah main sini habis. Sekarang 120 menit mereka masih stabil main. Berapa kali kita sampai kemarin Piala Asia. Nah itu. Nah, berarti kan pemain kita harus mencapai ke sana. Standarnya tinggi. Standarnya iya, kalau standarnya di bawah ya udah di Liga 3 aja yang nyaman lah. Yang ya 100-200 ribu gitu ya. Kalau pengen ya miliaran ya naik ke atas. Ya itu balik lagi ke pemain. Kanja terkait naturalisasi juga seperti apa? Naturalisasi pemain, naturalisasi. Saya kira naturalisasi ya ini kan untuk ada positif negatifnya juga ada. Positifnya ini kan untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia sendiri. Ya. Biar cepat gitu. Biar cepat ya, biar ini kan sekarang boleh dilihat kan ranking kita naik. Nah, sekarang kan dunia ini sudah melirik ke kita ini ya. Kita sudah diperhitungkan. Ya cuma juga saya mohon ke PSSI jangan lupa lagi pembinaan ya. Di bawahnya tuh harus siap gitu. Ya itu tadi kan supaya mereka juga bersaing dengan pemain naturalisasi ini. Ya. Terkait ini Persib baru 10 tahun baru bisa champion lagi. Kan ini ada pembinaannya seperti apa ya? Ya itu kan Atau bukan tugas kita, bukan tugas saya, karena kan masing-masing kayak sekarang stakeholder para pemilik PTBB kan kembali lagi ke pelatihnya yang menangani. Ya kalau saya bicara tenis tidak etis karena saya bukan pelatihnya. Ya kalau hanya untuk menyelidiki ya bedanya siapa Rene Albert dengan siapa Bojan, ya kan?
Nah, kita tinggal dilihat pemain ini kenapa mereka itu baru muncul, padahal pemainnya hampir sama sih. Materinya Hampir sama. Berarti ini ada yang salah. Ada yang salahnya di Rene Albert. Pemain tidak nyaman, tapi begitu Bojana Hodak pegang, pemain nyaman. Nah, mereka keluar semuanya itu. Ya itu kan balik lagi ke pemain. Jadi ada yang saya kurang tahu ya. Apakah tidak senang dengan sikapnya Rene atau apa? Jadi pelatih juga ya menentukan. Menentukan, Bang, menentukan sangat menentukan. Kalau pelatih pemain sudah tidak respect ke pemain tidak respect ke pelatih, jangan harap, Pak. Sekelas kemarin siapa tuh yang ini yang dari Luis Milla tidak respect pemain out. Rene Albert tidak respect pemain out, tapi sama Bojan Hodak itu respect semua pemain tersebut. Hasilnya ada. Gitu. aja satu lagi aja sama terakhir main di sini teh tahun berapa tadi? Saya 80-an sih. Tapi ada belum pada lahir ya. Pak, Jadi ada kenangan nggak Pak di Tasik Pak? saya dulu melihat ini kan masih bola keliling, masih di rumah masih tinggi-tinggi tuh, bentengnya juga belum ini, jadi yang nonton tuh kita main di sini penuh nih semua. Penuh ya Pak? Yang nonton di atas genteng semuanya ada. Jadi Pak Anjing masih kribo ya? Ya masih. Saya fotonya juga ada. Kemarin tahun 2000 berapa saya kesini saya juga kaget, oh dadahan sudah berubah sekarang. Fotonya juga ada, saya punya dengan Persitas dulu. Persitas ya? Persitas dulu sangat-sangat bagus mainnya. Ya Pak, doain juga sama Persitas Pak. Ya mudah-mudahan lah. Dulu kan Persitas. Persitas. Nah, sekarang kan Kota Persitas. Menuju awut-awutan Pak Persitas. Saya berharap ya seperti yang dulu gitu ya. Iya, bangun lagi. Ya bangun lagi. Ya tinggal pemerintah daerah sekarang yang mendukung ini. Ya. Ya, dulu mah Persib lawan Persipatas ya Persib lumayan ya Pak. Ada hese ya Pak. Lumayan. Nuhun Pak. Ya, enggak, sampai-sampai.